Ya, selamat pagi, kembali lagi bersama channel Awal Laptop. Kali ini kita akan mereview box Super Ultimate ya. Ini box Super Ultimate dari Awal Laptop. Ini ukuran boxnya 75x75. Ini kita buka, ini tampilan depan ada PLN, indikator PLN, indikator PLTS. Kemudian dua ini indikator output ya. Outputnya akan di PLTS atau di PLN seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada wattmeter atau kWh meter, ada baterai capacity. Ini ada LED untuk hijau run. Kalau nanti ada trouble di inverter atau ada protect, nanti voltnya nyala nih merah, hijaunya mati. Kalau pas standby, dua-duanya nanti nyala. Ini ada saklar on off yang untuk manual ya, jika ingin mematikan inverter seperti itu. Ini untuk switchnya, seperti itu ya. Kita buka. Ya, tampilannya seperti ini. Ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Di sini terdiri dari pertama ada 3 MPPT. Ini PPT-nya, satu MPPT-nya maksimal 2700 pp. Ini ada 3, jadi sekitar kurang lebih ada 7000 sampai 8000 pp ya. Kemudian di sini ada 3 kipas. Ini 3 kipas masing-masing punya MPPT. Jadi ketika ini mati karena posisinya dia nggak panas ya. Jadi nanti ketika dia panas, otomatis kipas akan menyala, membuang panas dari sini keluar. Nanti dari atas. Dan di sini kita udah modifikasi menggunakan heatsink yang tebal agar sirkulasi pembuangan panasnya lebih cepat ya, lebih cepat terbuang. Jadinya efisiensi dayanya lebih tinggi ketimbang bawaannya yang menggunakan box yang rapat seperti itu. Ini sudah kita desain agak terbuka biar komponennya tuh dingin ya, karena dalam komponen daya atau regulasi di bagian MOSFET dan coil ini ketika bekerja akan sangat panas ya, karena dia mengonversi tegangan tinggi dikonversi menjadi ampere seperti itu. Jadi otomatis pas kerja itu sangat panas, makanya kita buat sedemikian rupa biar selalu dingin ya, agar efisiensinya selalu tinggi. Oke, lanjut ke bagian bawah. Kita bagian panel ini kita menggunakan ATS 63 ampere atau kalau dikonversi sekitar 12.000 watt ya maksimalnya. Kemudian di sini ada timer TDR, kemudian ada ini kita menggunakan source protective device ya, atau anti petir. Kita menggunakan anti petir di bagian AC-nya. Jadi ketika ada PLN masuk ada petir, otomatis dia akan ke ground ya, otomatis ke pembumian. Kemudian di sini kita menggunakan volt under over volt protector. Kemudian ada arus juga, protektor arus dan tegangan. Jadi di sini mendeteksi ketika di bawah tegangan yang kita setting, misal 170, nanti dia akan off outputnya. Jadi akan memproteksi beban kita ya. Jadi peralatan listrik di rumah kita tetap aman. Dan sama ketika ada tegangan lebih di atas 270 atau 260 volt, maka outputnya juga akan putus seperti itu. Dan di sini kita menggunakan RCBO. RCBO ini gabungan dari MCB dan LCB ya. Jadi ada proteksi short circuit juga di sini. Kemudian ada proteksi arus bocor. Jadi ketika ada arus bocor melebihi dari 30 mA, maka otomatis akan trip ya, Jadi sistem kita aman. Jadi ketika ada orang kesetrum pun menggunakan LCBO ini maka akan putus. Jadi lebih aman. Nih. Terus turun ke bawah, di sini kita menggunakan SPD untuk PV ya atau DC. Di sini kita menggunakan dua, PV1 dan PV2 ya, kita proteksi. Jadi ketika ada petir masuk ke solar cell, masuk dari bawah sini, otomatis dia langsung ke ground sebelum masuk ke melewati ini semua, otomatis akan putus ya. Nanti langsung ke net ke ground atau bumi ya. Di sini ada MCB PV1, 2, 3 ini untuk masing-masing PPT ini. Kemudian di sini kita ada pembagian dua untuk outputnya, output 1, output 2. Kita bagi dua. Kemudian di sini ada sama ini MCB PV juga, dan ini terakhir MCB baterai ya. Jadi MCB baterai. Kemudian kita pindah ke sini ke bagian hot ya, atau bagian panasnya.
Di sini kita ada apa namanya, WiFi monitoring WiFi. Nanti kita ada aplikasinya. Jadi apa namanya, jumlah kWh yang masuk atau daya yang masuk dari PLN nanti terekod berapa tiap bulan. Nanti juga ini ada WiFi dari PLTS ya. Jadi nanti output dari inverter terekam semua, outputnya berapa per hari, berapa kWh seperti itu. Dan yang di sini udah kita modif menggunakan relay 30 ampere dan jalurnya semua sudah kita perbesar ya, termasuk resistornya juga. Jadi ini udah kita upgrade sampai ke 6000 ya, 6000 watt. Kalau bawahnya hanya sampai sekitar 3500 kalau bawahnya. Kalau ini masih bawah. Lanjut ke atas, kita di sini ada LVD atau low voltage disconnect. Ini fungsinya untuk memproteksi baterai. Kita ada dua, baterai atas, baterai bawah. Jadi kita menggunakan dua level ya. Pertama, ketika baterai full sampai batas bawah pertama, maka kita akan pindah ke PLN. Nah, nanti ketika pindah ke PLN ada mati listrik atau PLN-nya off, maka kita masih punya proteksi yang kedua sampai batas yang kedua seperti itu. Di sini kita menggunakan ada temperatur kontrol juga. Di sini nanti kipas yang kon 24 jam, ada kipas ini ya, kipas super silent dan wattnya kecil sekali, cuma nggak nyampe 2 watt. Ini nyala 24 jam untuk membuang sirkulasi yang pas posisi standby dan posisi running ya. Dan di sini kita menggunakan kipas turbo juga, ini yang ball bearing dari Delta. Dan nanti ini dikontrol oleh thermostat ini ya. Jadi ketika suhu di ruangan box kontrol ini atau box panel ini sekitar di atas 45 yang kita setting 45, maka kipas turbonya akan menyala, akan membuang panas seperti itu. Jadi kalau masih di bawah 45 derajat, sekarang masih di 30-an ya, maka itu off. Jadi kipas yang hanya yang terus menerus hanya kipas satu aja yang wattnya kecil, sedangkan kipas yang wattnya besar nyala ketika panas. Lanjut ke sini, di sini kita ada kapasitor bank ya. Ini fungsinya untuk membantu starting atau membantu baterai agar baterai lebih awet ya. Kita menggunakan 6 satunya kapasitas 19.000. Kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini kita menggunakan inverter 6000 watt ya, menggunakan 2 MOSFET. Satu MOSFET-nya 300 ampere. Ada 8, berarti 8 kali 300 ampere ya. Dan ini udah kita pernah running sampai 6000 watt, masih aman. Ini ada trafo 6000 watt juga. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari masing-masing bagiannya. Terus kita akan coba running